Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Erma sudah mulai ya. Jadi yang pertama kali saya ucapkan terima kasih tanggal 9 Juli kemarin kita sudah silong-silong jalan-jalan. Nah, belum lagi kita tentukan kapan lagi. Moga-moga yo tiap tahun ya. Tapi kelihatannya enak bulan Juli, Agustus ojo. Juli ya. Tapi Juli itu nanti yang kemarin saya mantau apa? Jadinya mengeluarkan uang untuk sekolah. Itu kan bukan pensiunnya. Itu ya toh. Jadi Juli aja ya. Kan ternyata ulang tahun yang benar itu 20 Juli, bukan November itu saya baru dapat klaimnya kalau nggak salah. Dan gitu deh. November ini jadi Bapak Ibu hari ini, dan mohon maaf kalau saya matur seperti ini di grup, memang iya. Jadi ada beberapa syarat yang harus kita kita penuhi untuk bisa melakukan pengecekan. Dan kita sebetulnya ada 220 peserta, tapi yang cek ya hanya itu saja, karena yang ikut kegiatan ya itu saja. Enak sebetulnya, karena itu tadi panjenengan bisa tahu kondisi fisik hasil laboratoriumnya seperti apa. Karena beberapa teman-teman yang tidak cek ternyata nanti kreatinnya 4,5, 5,5, bukan emang banget tahu, tapi sudah telat. Alhamdulillah di sini kemarin yang berapa 4,2 itu sudah turun jadi 1,5 kok. Pas dengan dengan sekarang jadi berapa? Sekarang 1,9. Oh ya udah 1,5 itu loh yang saya tuh selalu maaf kalau saya itu memang cerewet banget, karena saya sampai kita salah satu dari kita kelas sampai sekarang ke sana itu tujuannya tuh. Nah ini sudah jalan logis susah kita itu. Beberapa rekan kita yang sampai di jalan tulisannya ya tidak ada hasil gitu loh maksudnya. Jadi kita apalagi kan usia kita berpengaruh. Saya sama modelnya sampai saya pakai kupas toh jajan ya diajak orang tua itu ya. Oh yuk kan jalan-jalan mas. Dan itu nggak mungkin anak tuh keluarga makan enak kita mau nonton nggak mungkin. Dan itu memang benar nggak usah dipancingnya. Saya punya orang tua, adikku ya sebenarnya mundur kira aku nek masih dulu sih obat tidak ini dan jadi kan padahal memang kita berhadapnya itu kreatif kalau dulunya. Padahal kalau nanti kita diharapnya asam urat tinggi kolesterol tinggi, obat kolesterol 1,1 kan repot. Kolesterol tinggi kita daharnya kolesterolnya tinggi juga ginjal pasti sinus peringatan kolesterol 1,1 jadi 1,1 ke atas. Apa caranya biar nggak sampai berarti harusnya yang normal. makanan yang banyak kolesterol. Dan sekarang selain itu ditemukan juga banyak pasien kita, bukannya saya, di semua tempat. Terus sekarang trennya apa? Ya kan, anggur loros sini orang lain cek batu obat dulu. Banyak sekarang operasi batu obat gula seperti banyak. Dan batu obat itu dari mana? Dari kolesterol. Jadi kolesterol itu ada di dalam empedu, kemudian karena banyak numpuk batu, kaitan tuh. Jadi pada awalnya akan muncul kayak endapan pasir, kecil gitu banyak. Tapi lama-lama mengeras jadi batu empedu. Padahal saluran batu empedu untuk masuk ke dalam, jadi empedu itu ada saluran masuk ke dalam lambung, namanya duodenum. Itu ada, dia mengeluarkan cairan empedunya masuk ke dalam lambung. Tujuannya untuk membantu
metabolisme atau mencerna makanan di dalam lambung itu ada, bagus fungsinya. Tapi nek kebanyakan ngumpul kemudian mengganggu, jadi baru tahu ya kalau batu itu dari kolesterol ya. Iya, dan paling banyak itu memang di perempuan paling banyak. Kenapa? Ya benar itu bice. Daharan orang sing dahari kok sing dhewe masak dhewe mana-mana. Ya ayo Harap ngemplok ya. Nah iya, jadi kita itu tahu sampah. Sampah makanan keluarga. Iya kan kita yang nganggo, Pak. Makanan kan kalau kita sudah masak, kita nyiapin, kemudian nggak ada yang bilang, ya Allah, eman-eman ini jual dia mubazir, kasih banyak. Padahal itu nanti yang lama-lama kita udah di sini. Lepasin. Adakah Bapak yang menjadi sampah di dalam keluarga? Nggak ada kan, Pak? Nggak ada. Bapak saya itu udah jadi tinggal papan itu tempat saya kulinokin kulidasinya dari dulu jadi saya nggak ada hati untuk aku mesti dan itu memang nyata jadi ya kalau sampah makanannya keluarga jadi ya banyak kena jatuh perempuan ini mau ngomong hipertensi tapi orang apa yang penting kan teman-teman dari awalnya kolesterol. Nah padahal pada saat ini banyak banget sekarang ya tadi anak-anak muda yang kolesterolnya tinggi nggak usah orang tua apalagi orang tua gitu maksudnya anak muda yang metabolismenya masih bagus saja kolesterolnya masih dhuwur dari orang tua metabolismenya udah berkurang ya semakin banyak yang tapi Bu meskipun begitu ada kemarin dari mau cek macam-macam itu banyak. Kalau kita dari TikTok berarti ternyata ada fungsinya ya. Ada iklan, jadi iklan tersembunyi di TikTok. Padahal sebetulnya edukasi, tapi ternyata nah jadi mau ngeceknya itu fungsi ginjal canggih dong. Usianya berapa deh kemarin usianya 27. Kok botennya aduh, boten kok Saya takut nih kiwal nyari tekan. Bu, saya pengen cek apa? Cek kolesterol, asam urat, gula, triglycerid. Berarti kan canggih nih. Terus sama fungsi ginjal, kurium, kreatinin. Dan kenapa keluhannya? Oh, hati saya itu nyeri terus sakit terus. Ternyata yang tinggi asam urat tinggi. Kenapa kok bisa gitu ya? Sudah saya sebutkan banyak asam urat itu apa saja. Jadi dari daharan sama air yang kurang. Pokoknya intinya makan kalau memang sudah mulai terasa gak nyaman itu tanda-tanda dari 4 penyebab utama penyakit itu ada kolesterol, asam urat, triglycerid. Maka di sini kita membuat laborat 4 itu dan kita diskon dari 200 berapa jadi 145 untuk cek itu karena itu pemula pencetus dari segala macam penyakit ada 4 itu. Nah kalau 4 panjenengan merasa nggak nyaman ya awalnya dari 4 itu ini ada cerita pasien juga dan kebetulan rumahnya enggak maupun pakai umum sudah di ronsen segala macam tapi nggak sembuh-sembuh. Terus akhirnya kemarin udahlah tak pindah paskes kuno di AC 3 tahunan kalau nggak salah ini nggak bohong tak pindah terus akhirnya dicek nggak sudah normal semua iya normal semua beneran terus coba deh kalau kesel pakai umum deh tolong deh pakai umum nggak bisa ini karena memang labnya itu lab umum ya kita MOU-nya dengan lab umum. Terus akhirnya beliau kesel, ternyata asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, itu bisa dilihat tapi gulanya normal. Nah pengobatan ini yang kedua itu kok malah wis beda yo. Lah aku ki wis nang ndi, wis bicara terapi, fisioterapi semua. Nah sekarang pengobatan ketiga
dia sudah mulai jalannya sudah sepertinya kan jalannya pelan-pelan. Artinya apa? Artinya keempat ini perlu diwaspadai. Kok bisa begitu, Bu? Karena kan saya sudah pernah ngatur. 4 ini kalau sudah masuk ke dalam badan kita kan sudah nempel di pembuluh darah itu. Dan nempelnya itu yang kebasnya nggak hilang gitu loh. Jadi, Bu, aku kira normal. Aku kira normal. Gulaku normal, nek gula kan mesti kolesterol terus normal, triglycerid terus bagus, asam urat terus bagus, kok sih kebas? Apa? Karena yang nempel di pembuluh darah masih belum hilang. Bilangnya apa? Itu kita harus olahraga meskipun hanya tapi rutin, nggak dijelong-jelong, nggak rutin. Itu nanti fungsinya untuk mengurangi tempelan yang ada di pembuluh darah. Iya, Bu, sambil nonton TV lah, sambil kipas sambil kakinya bergerak, itu wis olahraga. Orang belum nanti nonton sinetron 2 jam bergerak, diem aja, enggak nonton sinetron tapi sambil bergerak, boleh kok. Iya kan? Itu untuk loro sinetronnya klebu, kalau nangis dewesan karo ngene ya ora apa-apa. Saya kalau nonton sinetron sedih ya melu sedih, Bu. Jadi bawa-bawa orang dino sedih wae. Susah sekali. Ya. Itu empati, Pak. Iya. Bener nggak, Bu? Iya. Iya, ada empati. Sampai tidak ada untuk dua skip, udah potensi dia dua. Oke, itu ya. Kalau begitu, kalau tapi bermanfaat karena kita yang utama adalah biar obatnya ini kan keluhan Bapak Ibu kan paling sering kan bebas ya. Betul. Kenapa ya itu tadi kolesterol, asam urat, triglycerid, gula. Jadi Bu Ar bilang, piye toh Bu Apes? Pak Sigit, kena dengan kebasnya udah berkurang ya. Karena gulanya udah turunnya banyak ya Pak. Alhamdulillah, Tuhan dengan pengobatan dan juga ya olahraga ringan. Iya, ya itu memang pengobatan rutin meskipun kecuali jadi nanti di sini ada kecuali kalau memang sudah minum obat terus gulanya ngedrop bolak-balik ngedrop itu baru mulai dikurangi dosis obatnya. Tapi kalau belum jenengan normal karena masih minum obat, jadi obat tetap harus rutin diminum gitu ya. Dari sini ada yang ditanyakan dulu ya. Pankreas itu saya pernah mendapatkan kopi Oke. Di bakso Rosi itu pankreas itu kok enggak pernah Membaik. Oke. tapi saya sudah mengurangi roti, katanya roti Ya. minum teh sama roti sampai takut Kok males dibilanggani. itu apa ya yang untuk menormalkan pankreas Jadi Pak masuk ya. Gulanya normal sudah normal. juga HbA1c nya berapa Bu? Kok 8. 8 ya masih. oh gitu Ya, yang lain di bawah 6,5. oh gitu Ya, berarti masih tinggi. Jadi kalau panjenengan bingung, panjenengan boleh nulis di handphone hari ini makan apa. Tidak satu. Ya waduh guys, tapi kalau cuma satu. Bisa cukup. setiap mau pulang kalau bicara langsung Tapi katanya minum gula sehari sekali itu mahal. Kalau di rumah nggak pakai gula, aku di pasar itu minum es teh. Tapi kalau di luar. tapi sehari sekali.
kalau kita oke lah, kalau masih 8 itu kan masih tinggi. Kalau bisa benar-benar jangan ada bulan. Gini, bulan normal itu kan hanya pada saat itu namanya bulan puasa. Itu tidak terpengaruh kapan hari itu enggak. Jadi kalau hari ini panjenengan tidak dahar apapun alias puasa, dari kemarin 2 hari aja bulan puasa pasti normal. Tapi HbA1c itu bercerita bulan jenengan selama 3 bulan. Ambil berarti gula kamu itu setiap hari ya segitu tinggi gulanya. Itu nggak bisa dibohongin. 655 sana. Nah, kalau panjenengan pengen berrodok seger teh, produk manis sidik, bikin sendiri anget pagi, gulanya setengah sendok saja. Nek es teh di luar, berapa gulanya? Sendok setengah Bu. Nah, nek boten lagi boten payu, lah itu dia berarti ketemu satu ya, lu keren loh. Ya. Itu seksi. Ya, itu gitu. Coba ini, kalau panjenengan harus pakai minum seger ini, boleh air putih. Selalu itu. Oh, enggak apa-apa. Air di dalam kulkas, tapi boleh enggak apa-apa. Tapi enggak jangan manis. Ya, coba. Jadi dia 8-nya jadi 70. Singsetnya cepet apa masih kita nomor Sebenarnya dia itu menjaga Iya, karena kan beliau kan jualan, terus kan dikelewel ya. Iya. Kalau kan panas, tidak nyalain sih, tapi makanya biar seger. Oh, terus aja bawa atau beli air putih, aqua sampai panas. Tapi kalau yang penting kan seger. Ini orang manis, orang seger ya. Saya memang kalau pas dari kantor ya tetap air. Tapi orang kan cuma air. Ya, memang parah ya kalau keluar. Itu ya bisa. Dan yang lain tuh ya. Dia apa? pas yang tersenam sampai sebenarnya Ya, anu dulu, apa jenis-jenisnya bercerita dulu nanti saya tambahin. Ya, untuk bila kita tuh sinting, biar kita tuh saling memahami. Karena kan yang berpengalaman beliau yang bisa terus arah olahraganya termasuk teh ya. Nasi putih tidak boleh karena beliau HbA1c-nya susah turun ya Bu. HbA1c-nya itu susah kan turun. Saya HbA12 sekarang jadi berapa? Dan 6 loh kan? Ya dari 12 turun ke 6. Orang itu Pak Am sego. Maafnya apa aku kemarin? Ya jadi sampai anaknya tak pengen oh jadi aja setiap weekend itu ke hotel mana gitu kan staycation gitu kan staycation kan mesti ada hari yang di hotel tahu ya kan makan yang enak hotel yang bagus orang tua itu boleh tapi kalau bikin kreatif naik bikin apa namanya gula ndak turun. oh ini namanya cek rujuk balik ya terus mungkin di jenengan daftar lewat provinsi BN terus mungkin tidak ada apa-apa soal pas kreatifnya sudah ini kan buat saya di pengantar itu pakai uang pun ya jadi sampai seperti kreatif pas setengah ya sudah mungkin setengah bisa
Terima kasih. Nggih. Jadi itu ya Pak, salah satunya ditambah dengan kalau memang kreatif sudah naik, kalau kreatif sudah naik, ya gampang ngomong Mbak Poli itu ya tapi tetap harus disampaikan. Jangan atau benar-benar mengurangi makan buah apapun. Kan kalau nggak kreatifnya nggak naik dua nanti kan hanya buat yang kreatifnya kemarin ada juga yang sudah 4,7 sekarang jadi 1,6 tapi duitnya ayo lah romanis aku urung sekolah kenapa Liburnya dibuatnya Senin naik kerja di pabrik liburnya hanya minggu tak boleh rem ya sudah nanti kalau sudah kesok yang penting 1 minggu setelah bisa berhenti monggo tapi ya itu kalau akhirnya beliau cek sendiri jadi seberapa kalau semua cek begitu ini kan bayar Pak ini kan nggak bayar gitu loh saya belum bisa ikut proses sudah jadi ya itu tadi dia tak tanya terus dokternya bilang apa bisa sampai jadi 1,6 saya ya nggak boleh sampai sekali itu makan buah apapun bentuk buahnya jadi ada beberapa memang kenapa buah purin di buah itu tinggi kalau purin tinggi asam urat yang tinggi itu akan mempercepat kenaikan kreatin terutama yang saya sebutkan kemarin kayak durian, kayak mangga, kayak apa lagi apa sih yang namanya tomat halnya kita gitu ya jadi ya nanti Pak Julian bisa cek yang kalinya tinggi apa kulitnya tinggi apa jadi harus sharingnya ya juga Pak Julian Kalau mendengar ini nggak di udah usah saya mulai kan kelihatannya maaf sebagian besar apalagi orang dalam kalau tidak minum pakai gula putih itu kan rasanya nggak mantap. Beberapa yang sudah mulai beralih misalkan ke gula dan yang lain itu saya sendiri itu merasakan manfaatnya bagus. Enggak sekalian dokter edukasi meskipun kita ada tambahan kos ya sedikit beli kayak merek tropicana diabetes tapi itu lebih sehat daripada gula putih kalau bisa loh ya gula putih itu cuma buat kalau pas masak aja gitu kalau dipakai buat minum saya bilang itu bahaya sekali kalau dulu kan memang ada mbak-mbak yang tiap kita di sana membawa diabetes itu ya. Nah kemarin juga pindah kerja jadi tidak ada lagi. Memang diperbolehkan penggantinya itu dibandingkan gula putih atau gula yang lain. Jangan salah. Kurang gula putih kalau bisa gula putih gula merah itu nggak boleh pada orang minum gula dengan sakit gula. Yang boleh yang penggantinya. Ya misalkan roti kanasri, terus ada lagi misalkan saya ada teman yang sampai distributor stevia datang ya saya nggak berani kalau mau nanti ditaruh di juga ada silahkan kalau yang banyak nanti ngobrol dulu aja biar meringankan memudahkan termasuk juga mungkin makanan atau kan gelas putih memang tinggi glikemik ya glikemik atau gula monggo panjenengan berapa kalau perawatan kan sudah banyak gula merah beras merah ada sebetulnya yang paling rendah itu yang kemarin saya sebutkan porang itu rendah banget porang cuma ya memang orang enak jadi saya pakai tuh jadi kalau saya cuma dikasih air ditaruh air panas itu wah enak aku bilang ya enak aja tuh ya bubur jatuhnya kayak hampir saya orang kuning ledahar ya enak tapi saya tetap makan ayam yo gak usah pakai sayur gitu Pak, kenapa orang enak? Tapi itu memang
dan dibandingkan beras merah lebih orang. Oke Pak Sigit, itu ya nanti kita obrolkan di grup aja kalau Mas oke, saya siap membantu. Orang dengan sakitnya nggak gula, boleh aja. Kalau yang gula madu saya sebutkan tidak semua madu murni. Kadang ada madu yang ada gulanya. Ini kita nggak pernah tahu. Kalau bilang ini paling murni, ini dari bukan mana itu kan juga nggak tahu. Maka kalau ya sekali tempo boleh, sekali tempo. Ya, jadi kalau yang masuk Yos bener-bener, aku sekali rasanya madu sakit penyakit gula ya, boleh sekali tempo boleh, tapi tidak setiap hari gitu loh. Yang jenengan nggak sakit gula ya boleh aja, oke, itu ya. Oke, kita lanjut ke hipertensi. Jadi sebetulnya hipertensi tapi diobrolnya gula tapi. Ya, jadi sebetulnya tips hidup sehat bagi penderita hipertensi. Tips hidup sehat bagi penderita hipertensi sebetulnya ada dua, gampang mudahnya mengingatnya ada dua, yaitu satu cerdik, yang kedua patuh. Ya. Nah, ini kita pertama kali adalah cerdik. Jadi tips untuk hidup sehat ala hipertensi. Ya meskipun gak ala hipertensi ya tetap kita sesuai itu aja sudah cukup bagus. Buat itu sakit gulanya hipertensi, sakit yang lain kita ikuti aja dengan cerdik dan patuh. Cerdik itu apa? Cek kesehatan secara rutin, ya. Cek kesehatan secara rutin. Berapa lama? Ya kalau tensinya tinggi terus ya paling enggak seminggu sekali boleh. Boleh dengan datang ke tempat saya sini seminggu sekali. Kalau cek tensi boleh aja. Karena kalau saya di tempat kerja, kalau yang tensinya di atas 160, saya bisa setiap hari pagi sebelum melakukan pekerjaan ke klinik tensi. Sore sebelum pulang dari kerja, pulang ke rumah cek tensi. Jadi kita punya catatan siapa saja yang tensinya tinggi pas masuk kerja. Kalau tidak berubah tuh Mbak. Bu cek ya. Betul mereka cek. Ada petugas apa namanya perawat sore mau pulang cek atau beban kerja selama dia kerja kenaikan tensinya berapa, pada saat dia datang berapa, dosis obat yang harus saya berikan untuk pekerjaannya berapa. Jadi kalau panjenengan mau juga seperti itu monggo, kita kan pagi sore buka cek uang udah tak mampir 2 cc boleh mbak perawat dan ya nanti akan ditulis catatan medis panjenengan potensinya hari ini berapa, pulang kerja berapa ya buka tengah lari aja ke sini mbak cek tensinya boleh, tapi boleh juga dengan beli obat tensi sendiri, tapi ya itu digital kan mestinya. Kalau ternyata dengan pulang kerja kok digitalnya tensi tinggi banget, merasa panik, saya kalau panik minuman aku tak boleh 2 cc pakai yang satunya lagi. Jadi untuk biar tahu pas sebetulnya tensi saya yang belum boleh ya. Jadi cek kesehatan rutin itu juga dengan minum obat rutin bagi yang hipertensi. Ingat, minum obat kalau masih 140/90 berarti masih wajib minum obat rutin. Tapi kalau sudah minum obat ngedrop, seperti Kak Galani pun Pak Warno, kalau muncul obat tensi sudah kurang banget, ya sudah berarti kita sering langsung dilepas, nggak boleh langsung dilepas, kita sering dulu.
satu hari, 2 hari, 1 minggu, 2 kali kok masih rendah terus. Jadi stop dulu 1 minggu. Caranya tapering off namanya. Tapering off, kekurangan dosis antibiotik jangan sampai mengganggu kerja dari organ. Ini cek kesehatan sekarang. Yang kedua, menyahkan rokok. Saya kira yang di sini sudah nggak ada yang rokok. Hah? 3 bulan. Udah nggak rokok 3 bulan? Iya. Masih ada yang rokok? Enggak ya? Saya yakin enggak sih. Kalau yang sudah sering mendengarkan cerita kita sudah jarang yang rokok. Ya. Di kantor pun sekarang sudah jarang yang rokok. Misalnya mereka sudah. Kemudian kenapa kok jarang merokok? Ingat ya, saya sudah pernah bilang nikotin rokok itu diameternya 0,04 mikron, lebih kecil dibandingkan diameter sel darah merah. Sel darah merah itu sudah kecil banget di dalam udara. Itu kecil sehingga nikotin yang dihisap di rokok bisa masuk ke pembuluh darah seluruh sampai ke pembuluh darah jantung di otak. Jadi kemana-mana maka yang sebaiknya nanti saya akan produsen rokok. Kemudian yang ketiga, rajin aktivitas fisik apa? Di olahraga lah, ya, boleh apapun Bapak Ibu silahkan. Yang penting bergerak, biar aliran darah normal. Kalau kita tidak, semakin berkurang pembuluh darah. Tepung sekilo, tepung 2 kilo, debu. Otomatis kan pelakunya Bandung kan alon-alon kalau ada orang pelaku yang kotoran. Dan debu tepung itu adalah kolesterol, asam urat, gula dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, kalau dia didiamkan, cuma disentak-sentak nempel juga akan hilang. Tapi pipa itu kita pegang, itu ya gambaran ini karena belum ada yang untuk ngorok kemudian kalau itu lepas nanti progres kita juga akan jauh berkurang. Ingat, apapun yang menyebabkan kaku di otot, kebas di otot, apapun penyebabnya, apapun saya bilang apapun penyakit yang bisa kita obati maupun tidak, dia memang membuat efeknya adalah kekakuan. Nah, Pak, untuk membantu menyembuhkannya dengan olahraga atau direlaksasikan. Misalkan, saya pernah ada pasien dari Bali itu nggak tahu, pasti tahu di sini bagaimana. Orangnya itu nggak bisa benar-benar nggak bisa gerak. Jadi harus dipotong 3 bulan besar. Dia hanya bisa lirik kanan, lirik kiri. Tapi tidak sebetulnya itu masih. Jadi dia khususnya tolong dibantu di masase tiap hari, bukan hidupnya di masasenya begini. Jadi hanya untuk membantu mengurangi spasme rutin dari ujung ke ujung. Lama-lama tangannya sudah mulai bisa runtuh. Obatnya apa? Jangan dinyari saja. Artinya apa? Kita kan paham bahwa penyakit itu kan banyak hal. Ada yang bisa diobati, ada yang nggak bisa diobati. Maksudnya cuma obat minum. Ada kan yang penyakit diobati artinya nyeri nggak mari-mari ya obatnya. Nah, tapi itu yang saya obrolkan itu membantu dulu. Dia masase. Nah, panjenengan kalau merasa ada nyeri banget atau kaku banget, cari yang ujung yang paling nyeri di mana? Masase kepala. Karena itu membantu untuk mengurangi kekakuan dari otot dan saraf dan akan dipancarkan di masase pelan-pelan dimanapun tempat. Terus digerakkan. Kalau kakunya di sini, ya alon-alon. Karena yang tahu rasanya itu kita sendiri. Alon-alon lagi. Ini itu. Nah, kok aku banget.
efek dari segala macam hal. Segala macam seorang lagi. Ya, jadi kekakuan itu karena efek dari segala macam. Jadi dengan makanya kenapa saya ayolah tetap berbeda, ayolah tetap berolahraga. Kan awal memulai dari situ. Kemudian dia seimbang. Dia sudah dinaikan pakai seorang dia seimbang apa seimbang jangan tinggi kolesterol, jangan seimbang namanya, jangan tinggi kolesterol, asam urat, gula, terus keluar stres itu sudah kalau ini sudah terbiasa keluar stres. Kemudian patuh itu apa? Ya. P. Periksa kesehatan secara rutin dan menjadi anjuran dokter. Periksa kesehatan secara rutin yaitu kita melakukan pemeriksaan tes sudah tiap bulan, 6 bulan ada pemeriksaan 6 bulanan, tensi tiap bulan, kulit tiap hari. Di sini yang gula tekanan darah tinggi sudah dengan alat tensi siapa? Jadi tapi nek tinggi untuk stres ya pokoknya nek tinggi tak cek ulang. Jadi nggak usah tinggi langsung minum obat, enggak, kadang-kadang error nek minum obat dosisnya tinggi drop malah kacau. Itu dulu sabar dulu nanti tak tempati bulan dulu nek masih tinggi itu ya. Nek minum obat itu yang pagi dan sore yang sudah rutin diperiksakan, tapi saya menambahkan kalau kita paham ya. Iya, caranya jadi kan biar bebas ya dulu pernah kesini terus kenapa gitu tapi cerita apa yang dikerjakan dari tiap pagi pasti ada temennya ya cuma rutin ya tiap pagi rutin jalan cepat cepat lambat ya jadi itu yang jadi gini Bapak Ibu kan jenengan yang tekanan darah tinggi itu apalagi yang sudah mengarah ke jantung kan memang efek darah tinggi itu banyak ada satu jantung, dua stroke, jadi tengok lagi jenengan tapi yang saya membaca dari sana ya, jadi efek dari tekanan dari memang sudah tua ya, maksudnya penolak Tuhan, menolak mereka sama. Jadi yang pertama efek atau hipertensi berlanjut, efeknya apa? Satu, ada sakit jantung. Nah, bagi teman-teman yang sudah jantung arah ke sana, itu kan biasanya mendapat obat tekanan darah tinggi dan obat jantung. Tekanan darah tinggi biasanya ada aloperidin, kemudian kardiosantan, kemudian ada obat jantungnya Ramapril, kemudian ada obat jantungnya itu namanya propanolol atau isoprolol. Bisa membuka ini sore habis mau 80. Jadi kan tadi yang saya bilang kalau tekanan banyak kolesterol diperhatikan kolesterol dari asam dan lambung, jadi kan ada kotoran yang berhubungan darah, kotorannya
penuh dengan plak namanya. Kalau banyak lama-lama kan menyempit ini. Nah, propanol atau bisoprolol itu fungsinya melebar. Kalau dia lebar, otomatis tekanannya kan menjadi turun. Apalagi ditambah dengan andesatan, amodium 10 ml, langsung turun banget. Gitu loh. Jadi sudah 3 tuh berarti yang bisa menurunkan tensi, maka pasiennya bisa ngobrol. Karena sini dikurangi dulu, nanti satu hari kan lama-lama sehingga dikurangi KB kan. Amodium sudah enggak, andesatan enggak, tamamul juga enggak, tinggal bisoprolol saja, tapi ternyata enggak apa-apa, ya, tapi tetap jalan. Nah, yang bagus lagi membuat beliaunya bebas dari tekanan darah ini adalah karena jalan tiap hari sehingga pembuluh darah itu bergerak terus, elastis dan kaku. Sehingga kalau elastis kan gampang melar, gampang melar sehingga aliran darah menjadi lebih normal, tekanannya menjadi turun gitu loh. Itu maksudnya yang harus beraktivitas terus. Paham ya? Dan bisa dimengerti teman-teman yang lain nih. Ya itu banyak kok yang tensinya sudah turun. Nah, efek lain apa? Efek lain penyakit ginjal, jadi beban berat pada ginjal. Terus efek yang lain retinopati atau kerusakan retina. Ada beberapa, ini baru banyak sekali teman-teman tekanan darah tinggi yang ada kayak Bapak Ibu kalau panjenengan mirsani terus ada kayak gerakan apa ya di mata kayak benang jalan, tidak apa-apa tidak sini. Nanti akan kita minta ke spesialis mata karena itu ya. Jadi nanti di mata akan dilihat apakah itu efek dari tekanan darah tinggi atau tidak ya, karena biasanya namanya kerusakan pada retina atau melihat global yang sempat saya bilang itu banyak ya. Sekarang banyak yang retinanya kena dengan tekanan darah tinggi tadi. Kemudian selanjutnya adalah penyakit pembuluh darah tepi lah. Penyakit pembuluh darah tepi itu paling sering kebas bingit itu. Kenapa? Karena kan pembuluh darahnya menyempit semua. Sedangkan yang saraf tepi kan kurang darah yang mergo penyempitan pembuluh darah tadi. Maka salah satu solusi termudah adalah bergerak. Dengan elastis dia akan aliran darahnya kembali sampai ke ujung kakinya. Ditambah dengan mengurangi plak yang ada di sekelilingnya. Jadi sambil kalau ini ya. Jadi itu fungsinya. Maka jangan terlalu aku kebas, dokter kebas tapi nggak mau berusaha, dia colokin oleh Kurang tidur. Orangnya yang kebas sendiri nggak mau berusaha, maunya diem minum obat, ya nggak bisa. Buat saya tuh dimarahin, olahraga gitu, orang pikir tobu, olahraga tobu, nah beda kalimatnya bisa jalan lah, olahraga lah, bisa saja tapi maunya normal semua nggak bisa. Jadi ada usaha dari kita, dokternya memberi obat itu ya. Lanjutnya apalagi gangguan saraf, nah tadi kebas itu gangguan saraf. Ada saya satu itu saya sedih banget. Beliau S2. Hah? Lalu dengan saraf. Jadi dengan baru pindah ya pokoknya kebas. Saya itu sudah kebas dan hampir 6 bulan. Ada permasalahannya. Tadi permasalahannya apa? Kolesterol berapa? Aku nggak tinggal lagi kok. Asam urat berapa? Bisa cek terakhir kapan? 2 tahun yang lalu. Nah, aku kan sekali ngotong belum berturut-turut. Ampun. Nuhun. Iya. Minggu pertama ketiga ya. Tingkat 2 tambah karena kebijakannya. Jadi rata. Gimana saya harus ngomongnya? Nanti satu ya. Ini aja Nanti aku kamu siji. Nampak. Aku normal.
Kalau di Saya normal. terus tadi nggak pernah olahraga, cek nggak pernah Bulannya kadang naik, kadang turun. ya. Ya. Terus ini saya baru beli obat langsung tak tulis semua. Kita lihat. Tapi saya yakin meskipun udah enak, biasa orang pasien kalimatnya orang beda. Saya orang beda nih, pokoknya aku dalam biasanya ya sudah ada apa-apa kita saja. Paling tidak dia akan bisa merasakan bahwa dikasih obat ada bedanya. Paham ya? Rong tahun sejak pernah cek. Dan itu kalau satu saja kalau kandungan ada keluarga mbak Anda yang memang tensinya agak tinggi, silahkan dikasih tahu ada pulangnya tidak harus pindah tapi disarankan untuk pulang dia mendapatkan pemeriksaan yang sesuai nanti obatnya juga sesuai. Oke. Karena banyak pasien yang paham ya. Lalu selanjutnya gangguan cerebral, gangguan otak itu apa sebetulnya? Saya bulan ini mungkin ada 7 atau 8 yang datang dengan ngomongnya tadi enggak jelas itu bahasa aslinya itu sudah kelihatan ini ada gangguan di otak yang disebabkan karena sumbatan yang bisa nyumbat dan ini banyak alhamdulillahnya kalau cepat tertangani diagnosis itu awal stroke diagnosis saya awal TIA namanya dan biasanya akan cepat normal kembali. Ini ada pas yang sudah balik dan ngomongnya sudah ya. Jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan kalau ada keluarganya seperti itu bukannya dia apa namanya Mbak saya dia Bu Eni sampai mana? memanggil itu Bu, tapi tadi WA-nya udah jelas Bu. Ayo ya. Berarti perjalanan karena yang pertama kali di Mojokerto kemana ya? Enggak jauh ya Mojokerto di Mojokerto. Jadi kalau ada orangnya pedal atau bebek, jangan lama-lama karena ada obat khusus yang memang untuk mengejar jangan sampai kena stroke. Ya. Dari lagi yang terbit tadi terbit. Oh tadi sudah patuh. Yang kedua atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan yang tepat kalau kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Nek sebelum dilakukan pemeriksaan kan kita meraba-raba, oh kemungkinan kolesterolnya tinggi, oh kemungkinan ini saja tinggi kan gitu. Tapi kalau dengan laboratoriumnya tiap 6 bulan cek ya kita tahu. Kan sedikit perso obat triglycerin itu sebetulnya ada khusus untuk triglycerin. Tapi kan kalau di BPJS kan tidak ada obatnya, hanya simvastatin. Jadi, tapi apakah itu juga bisa mengurangi? Bisa, tapi long time, lama, harus rutin. Maka dikasihnya 1 bulan biasanya bisa. Bu, reaksi dengan obat simvastatin 1 bulan penuh ini berefek nggak ke ginjal saya? Efek, obat pasti berefek. Terus piye Bu? Minum air putih yang cukup, biasanya keluar lewat air. Ada trik-triknya. Jangan setiap kolesterol tinggi, Bu, saya minum enggak dan dikurangi makanan kolesterolnya biar besok bulan berikutnya sudah tidak mendapatkan simvastatin lagi. Dan simvastatin itu bisa didapatkan di apotek BPJS ada syaratnya yaitu LDL-nya lebih dari 160.
padahal sebetulnya panjenengan LDR-nya itu banyak yang bagus. Artinya apa? Artinya memang murni dari makanan panjenengan, kolesterol dan triglycerid yang tinggi. Maka caranya ya kurangi tadi apa jenenge roti-rotian, goreng-gorengan, tepung-tepungan, nasi. Jadi itu yang dikurangi. Itu ya. Maaf ya Bu, nggak tahu kurangi karena saya nggak bilang kurangi nggak bilang nggak boleh. Terus yang ketiga tetap dengan gizi seimbang, upayakan aktivitas dan hindari asap rokok, alkohol dan zat karsinogenik lainnya. Zat karsinogenik itu apa? Zat karsinogenik yang sekarang paling tren itu adalah makanan gosong. Jadi sate-sate yang gosong ada kayak bakar-bakaran maksudnya. Tapi kan sebetulnya kalau kita bakar yang gosong juga akan dimakan ya. Nah, itu gosong. Ya, kalau kita gosong ya punya harus ada orang yang satu semoga satu itu menghadap jadi kalau yang kita bakar gosong yang sate itu ada yang gosong bener kan yang lainnya iya kalau itu ada yang mau ditanyakan sambil menunggu saudara Bu Mita, tadi HP-nya sudah? Saya itu saya kan itu saya kalau nganter sana kan bagus orang ya kamu karena saya mengatur kan mesti mengangkat dan lain-lain ya terus pembungsungnya boleh kan beliau biasalah namanya juga suami lorong dokter yang suami apa lorong mesti pembungsung ya dan saya sehari sakit sudah enggak hari sakit misalnya sudah tinggi toh gitu nggak pernah saya terus saya coba Tanggal lahirnya berapa? 18 Desember 67. Nanti kalau bingung tekan dia aku mau rumah sakit dari sini deh 110 sampai 30 jadi cuma yang jadi masalah di sini adalah dokter yang di sana pastinya kan memberikan sesuai dengan tekanan darah yang deteksi pada saat itu. Nah, kalau ternyata pada saat di sini kok menjadi rendah, dosisnya tinggi kan betul. Maka kenapa ada faktor 1 yang paling sedikit kalau lihat telah, saya sudah pilih, saya ingin kurangi 5 mungkin loh. Paham ya? Jadi pakailah fase 1 sebagai rumah kedua untuk bertanya ini bisa dengan dikurangi sek 5 mili sek wae. Kok 5 mili jebul banget tapi kita naikkan lagi 10 mili lagi. Ya mau caranya itu. Saya juga tahu, ya enggak berobat, ya enggak minum obat tensi lah untuk masa 10 sorry ditunggu loh kok. Gitu, oke? Ya kemarin yang bukan ini ya Pak yang ikut posyandu datang tapi di sini buka pagi tuh itu posyandu ini pagi iya itu satu sore seto lereng se iya itu jadi stres tuh se lereng se tak ngobrol ngalor itu kita ngobrol dan 145 sore 90 wah bahayanya saya kira kurawani melu cek meneh. Kenapa kok bisa begitu? Karena kan kalau yang di posyandu itu kan dipakai untuk banyak orang. Bu Mita, nggak pernah ada kalibrasi. Kalibrasi. Ibu minta HP?
Kuotanya habis. Oh, pula sambungan wifi-nya. Semalaman nggak tidur. Cek sini, cek ternyata bilang 180. Nah kan kalau nggak tahu saya ketemu kalau 180. Ya jujur aja kalau dipakai banyak orang tinggi. Jadi kalau ada gini maksudnya itu kalau ada yang tinggi jangan langsung panik. Panjenengan punya fase 1 untuk bertanya dan second opinion dan cek ulang bener nggak? Itu loh caranya Ki. Jadi jangan langsung panik, gebiak enggak. Pas masuk enggak? Ya, sama. Makanya saya ada satu pasien. Bahkan saya sendiri yang melakukan cek. Ada pasien dengan keluhan ABCD sudah divaksin, hasilnya positif cervix. Semalaman nggak tidur, nangis, buat tidur nangis. Terus saya bilang, second opinion ya Bu. Sorry, kamu udah tak rujuk. Akhirnya kan karena dia kanker ini harus diambil. Dok, itu dia butuh dioperasi, diambil cervixnya dan lain-lain. Karena ini datang Mbak. Saya tidak tahu, pokoknya di Semarang, dimanapun, di lab manapun, jadi hasilnya nangis lagi, positif juga dok, positif juga. Terus gimana? Nggak berani operasi. Ini bener nggak bohong? Pulang, habis ngenesek dengan kan keluhannya nggak baik. Terus saya harus gimana? Second opinion lagi, nggak punya uang, kemana? Ke Jogja. Hasilnya bodoh, nangis orang. Terus tapi keluhannya nggak banyak dok. Oke, kalau keluhannya nggak banyak, kita lihat perkembangannya. Itu tahun 2012 atau 2013 sampai sekarang si anak nggak ada apa-apa sampai sekarang. Bukan berarti nek monofi terus diikuti ya. Ini salah satu kasus yang agak unik menurut saya.